Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Rahma Fitriyanti, saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang cara pembuatan Micmon mikrotik tipe RB750R2 dengan menggunakan dua akses point. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah mikrotik dengan tipe RB750R2. Lalu selanjutnya dua buah akses point, lalu tiga buah kabelan, Nah, yang terakhir adalah satu buah kabel internet. Yang pertama kita hidupkan dulu mikrotiknya. Nah, jika sudah berwarna kuning seperti ini, itu tandanya mikrotiknya sudah hidup. Nah, selanjutnya kita bisa tinggal memasangkan kabel internetnya. Nah, untuk pada port pertama itu adalah kabel internet. Untuk port kedua itu kabelan yang terhubung ke komputer. Untuk ether ketiga, kabelan yang terhubung kepada access point yang pertama. Dan untuk ether keempat atau port keempat adalah kabelan yang terhubung ke access point kedua. Oke, kita tinggal memfungsikan. Kita hubungkan dengan kabel internet port pertama. Sudah kita omongin tadi. Lalu kita ambil satu buah kabelan. Kita taruh di port kedua, lalu ujung kabelannya kita letakkan pada komputer, kita hubungkan komputer atau laptop kita masing-masing. Oke, selanjutnya adalah kita menghidupkan akses pointnya. Nah, untuk akses point sebelum kita gunakan, kita mungkin bisa mereset. Nah, cara meresetnya adalah dihidupkan, kita colok. Oke, jika sudah berkedip itu tandanya akses point sudah hidup. Untuk mereset kita bisa menekan tombol berwarna hitam di ujung. Kita reset. Kita tunggu sampai tiga-tiganya berkedip. Nah, jika tiga-tiganya sudah berkedip, itu tandanya akses point yang pertama sudah berhasil kita reset. Nah, yang kedua kita hidupkan dulu akses point yang kedua. Oke, sudah berkedip juga. Jadi kita tinggal menekan tombol reset di ujung sini. Tunggu sampai tiga-tiganya berkedip. Oke, tiga-tiganya sudah berkedip. Lalu selanjutnya, berarti untuk akses point yang kedua sudah berhasil juga kita reset. Selanjutnya kita ambil satu buah kabelan. Oke. Nah, kita hubungkan kabelan yang kedua ini dari ether ketiga atau port ketiga pada mikrotik. Nah, kita hubungkan ujungnya pada port pertama akses point. Port pertama atau port yang berwarna biru pada akses point. Port yang ini. Oke, sudah terhubung. Lalu selanjutnya kabelan yang ketiga kita hubungkan pada mikrotik port keempat kita hubungkan. Oke, lalu ujungnya kita hubungkan atau kita sambungkan pada akses point kita yang kedua pada port pertama. Pada port pertama, tempat berwarna biru, kita hubungkan. Oke. Jika sudah seperti ini, kita tinggal membuka aplikasi Winbox yang telah kita download di laptop atau komputer kita masing-masing. Kita buka. Kita klik dua kali di bawah MAC address, connect.
Oke, untuk menghapus semua konfigurasi yang pernah terjadi di mikrotik ini, mungkin kita bisa bagian sistem, kita reset configuration, unit backup. Nah, ini berguna agar semua konfigurasi yang pernah dibuat di mikrotik ini kita hapus dulu biar kita bisa membuat konfigurasi yang baru. Kita reset, yes. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita tunggu sampai mikrotiknya sudah berhasil di reset. Kita remove, kita keluar dulu, lalu kita masuk lagi. Nah, ini IP address-nya udah kosong, itu berarti mikrotiknya sudah benar-benar reset. Jadi kita mau connect, kita bisa ke bagian sistem, kita ke bagian identity. Nah, identity ini berguna untuk membedakan antara mikrotik kita dengan mikrotik teman kita yang lain. Oke, lalu kita bisa ke bagian interface. Ether kedua kita klik 2 kali, kita komen dengan komenan yaitu inet. Lalu ether kedua kita komen juga dengan LAN. Nah, sedangkan ether ketiga ini kita komen dengan AP1. Kenapa kita komen dengan AP1? Karena pada ether ketiga mikrotik tadi kita hubungkan kabelannya dengan akses point kita yang pertama. Jadi kita tinggal penanda aja supaya kita gampang membedakannya. Lalu ether keempat kita komen dengan AP kedua. Karena tadi pada ether keempat kita hubungkan dengan akses point kita yang kedua. Baik. Selanjutnya kita bisa ke bagian IP, kita ke bagian klien, DHCP klien, kita klik tambah. Interface-nya pastikan berada di ether 1, lalu klik apply, oke. Oke, sudah dapat IP address-nya, lalu selanjutnya kita bisa ke bagian IP lagi, addresses. Kali ini kita pilih adalah addresses, lalu klik tambah. Untuk addresses yang pertama kita isi dengan addresses 192.168.50.1/24. Interface-nya kita hubungkan ke ether kedua, lalu klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi untuk address list-nya. Kali ini kita isi dengan 192.168.100.1/24. Lalu interface-nya kita hubungkan dengan ether ketiga. Kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi ini address list yang terakhir yaitu 192.168.150.1/24. Ini interface-nya kita hubungkan dengan ether keempat, lalu klik apply. Oke. Nah, oke, pas ya. 50 ether 2, 100 ether 3, 150 ether keempat. Lalu selanjutnya bisa kita ke bagian IP, DHCP server, lalu pilih bagian DHCP setup sebelah sini. Lalu server interface-nya kita pastikan berada di ether kedua, kita klik next terus. Oke, sudah muncul seperti ini, itu tandanya ether kedua sudah berhasil kita upload, lalu kita klik OK. Kita DHCP setup lagi, kali ini kita pilih ether ketiga, klik next. Sabar. Next. Sudah seperti ini, ether ketiga juga sudah berhasil kita upload, klik OK. Lalu DHCP setup lagi, yang kita pilih terakhir adalah ether 4. Next. Oke, nah ether keempat juga sudah berhasil kita upload, lalu bisa kita ke bagian DNS. Servernya ini mungkin kita bisa isi dengan server yang terhubung ke Google yaitu 8.8.8.8. Kita tambah dulu, tambah ke bawah, lalu 8.8.4.4. Ini server kita akan terhubung ke servernya Google ya. Baik, oke. Lalu bisa ke bagian IP, firewall, kita ke bagian NAT, kita klik tambah. Generalnya pastikan chain-nya adalah Scranat, out interface ether 1, action-nya adalah Masquerade.
klik apply. Oke. Selanjutnya untuk memastikan apakah mikrotik kita sudah terhubung ke internet atau tidak, kita bisa ke bagian new terminal, kita ping dengan 8.8.8.8. Nah, jika sudah seperti ini tandanya mikrotik kita atau router kita sudah mendapatkan internet. Nah, untuk melihat apakah komputer kita juga terhubung ke internet atau tidak, kita klik kanan, open network dan sharing center, change adapter, 2 kali, detail. Nah, jika sudah seperti ini, berarti jika masih seperti ini, itu tandanya komputer kita belum terhubung ke internet yang kita buat. Jadi kita bisa mereboot dulu mikrotiknya. Kita reboot dulu, kita ke bagian sistem, lalu reboot. Kita reboot supaya komputer kita bisa mendapatkan IP yang kita buat. Kita klik yes. Kita tunggu sampai Winbox-nya bisa berhasil mereboot mikrotik. Tunggu. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa lihat di komputer kita detailnya. Nah, sudah titik 50 sesuai dengan IP yang tadi kita buat ya. Kita juga bisa mengetesnya di CMD. Kita bisa tes di CMD. Command prompt. Lalu kita ping. Oke, sudah seperti ini, itu tandanya komputer kita sudah mendapatkan internet. Kita juga bisa mengecek konfigurasinya di sini. IP config. Nah, ini kita bisa melihat berapa IP yang kita dapatkan, 50.sekian berarti sudah tepat dengan IP yang kita buat. Lalu selanjutnya untuk membuat micmon, kita bisa langsung melanjutkan dengan klik IP hotspot. Lalu kita klik server hotspot setup. Kita pilih hotspot setupnya yang ether ketiga. Karena ether ketiga kita sambungkan ke access point ya tadi. Next. Pastikan tadi certified-nya ini non. Next. Nah, DNS name-nya kita bisa beri nama dengan ijafitria.net. Oke, klik next. Ini biarkan saja seperti ini. Next. Oke, lalu selanjutnya kita hotspot setup. Kita pilih yang ether keempat karena ether keempat ini terhubung dengan access point yang kedua. Jadi kita bisa klik next. Nah, select certified ini pastikan berada di non. Kita klik next. Nah, DNS name-nya samain aja. Next. Oke, selanjutnya kita bisa bagian user, sistem user. Kita klik tambah, lalu nama usernya bisa kita buat micmon. Ini nanti bakal kita masukkan di aplikasi micmonnya ya. Passwordnya 1234. Ini grupnya kita buat full aja biar grup full ya. Lalu kita komen dengan user micmon. User micmon, oke, apply, oke. Ini sebagai penanda kita ya nama user micmon ini. Selanjutnya sebelum masuk ke aplikasi micmon, mungkin kita bisa men-setting dulu akses point kita, dua akses point kita. Nah, untuk akses point yang pertama kita setting, kita pindahkan ether kedua yang terhubung ke komputer ini. Ether kedua ini yang terhubung ke komputer kita cabut dari mikrotik. Lalu kita hubungkan ke ether keduanya access point. Oke, jika sudah terhubung, nanti lampu access point akan
akan tiga-tiganya berwarna hijau seperti ini. Jika tiga-tiganya sudah berwarna hijau, teman-teman bisa buka browser. Lalu ketik IP. Tadi kita udah reset ya di awal, jadi kita nggak perlu reset lagi. Kita sabar, from-nya not responding, tunggu aja. Kita ketik IP 192.168.0.1. Karena tadi di awal kita sudah reset, jadi kita nggak perlu reset lagi. Kita tinggal masukin username-nya, yaitu admin, password-nya admin, lalu login. Nah, kita akan ditampilkan langsung halaman quick setup. Jadi kita bisa men-setting akses point-nya. Kita klik next. Kita setting sebagai akses point, lalu next. Nah, untuk namanya mungkin kita bisa buat dengan Fitria.net. Ini untuk akses point yang pertama. Sandinya bisa disable karena kita akan mendapatkan sandi nanti dari microphone-nya. Kita klik next. Nah, line type-nya ini smart DHCP karena tadi konfigurasi IP yang kita buat adalah DHCP. Next. Nah, jika semuanya sudah pas, lalu kita bisa klik finish. Kita tunggu sampai sistem rebooting-nya 100%. Ini untuk sistem atau konfigurasi akses point kita yang pertama. Oke, sudah 30%. Kita tunggu sampai 100%. Udah 48, 49, 50. Jika sudah 100% muncul tampilan seperti ini, kita tinggal tambah, lalu kita akan men-setting akses point kita yang kedua dengan ini akses kabelan yang terhubung tadi ke komputer kita cabut ya. Kabelan yang terhubung ke komputer dan akses point pertama kita cabut. Oke, sudah kita cabut, lalu kita hubungkan pada akses point kita yang kedua. Kita hubungkan ke enter kedua untuk men-setting akses point kita yang kedua ini. Oke, lampunya tiga-tiganya juga sudah hidup. Jadi kita tinggal men-setting. From, lalu 192.168.0.1. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita masukkan username-nya admin, password-nya admin. Ini dari default ya, jadi kita tinggal masukin aja. Next, nah muncul lagi halaman quick setup-nya. Kali ini untuk akses point yang kedua. Kita klik next, akses point, kita pilih setting akses point, next. Nah, untuk akses point yang kedua ini namanya kita buat sedikit berbeda, yaitu Fitria ap2.net. Ini penanda kita bahwa ini merupakan jaringan wifi untuk akses dari akses point yang kedua. Jadi kita buat disable aja. Next. Oke, smart IP-nya pas DHCP, next. Oke, jika sudah sama semua, sudah pas semua, kita klik finish. Kita tunggu sistem rebooting untuk akses point kita yang kedua sampai 100%. Kita tunggu sampai 100% ya. Oke, sudah 30 dan 40%. Nah, jika sudah 100%, kita tinggal
ganti lagi kabelan di port kedua pada akses point ini. Akses point kita yang kedua, ini kabelan port kedua yang baru tadi kita sambungkan, kita lepas lagi. Lalu kita hubungkan ke mikrotik di port kedua seperti awal mula tadi. Nah, di port kedua. Seperti tadi. Oke, jika lampunya sudah 4-4-nya menyala, itu tandanya 4-4 kabelnya juga sudah terhubung, sudah hidup ya, jalan ya. Lalu kita bisa mendownload aplikasi Micmon-nya. Yaitu mendownload aplikasi Micmon-nya dengan cara buka browser. Kita search aja Micmon. Silang aja ya yang lain. Oke, kita pilih website paling atas. Klik. Lalu kita ke bagian Micmon versi 3. Micmon versi 3. Lalu kita bisa download Micmon versi 3. Nah, ini Micmon versi 3 plus web server. Kita download. Oke, sudah terdownload ya, cepet banget ya. Kita buka dokumen. Buka dokumen bagian download. Nah, ini tadi yang baru kita download, kita bisa ekstrak all, kita ekstrak aja. Tunggu sampai Micmonnya sudah ke ekstrak. Oke. 90%. Nah, udah 100%. Ini tadi ya filenya, kita buka server. Nah, Micmon aplikasi, pastikan type-nya yang kita pilih adalah application. Kita klik 2 kali. Terus seperti ini, kita tunggu dulu. Ini kita tunggu aja. Server kita start aja servernya. Oke, nah jika sudah muncul tanda O ini berarti server kita sudah start, jadi kita tinggal bisa membuka aplikasi atau open Micmon. Nah, untuk mengetahui username dan passwordnya, pada laman kita mendownload ini ada tempat tutorial. Oke, di laman tutorial ini sudah diberitahu mengenai username dan passwordnya. Yang sebelah sini username-nya Micmon, passwordnya 1234. Jadi kita tinggal memasukkan username-nya Micmon. Micmon, passwordnya login. Oke, jika sudah login dan muncul halaman seperti ini, kita bisa save dulu. Passwordnya sama, kita save aja. Lalu kita add router. Nah, pada session name yang pertama ini kita beri nama dengan Fitria.net 1. Ini penanda bahwa ini adalah akses point yang kita setting untuk yang pertama. IP mikrotiknya kita bisa lihat di Winbox di bagian hotspot. Lalu kita ke bagian server profile. Nah, ini merupakan IP mikrotik kita yang pertama atau IP untuk akses point kita yang pertama. Oke, kita bisa copy aja.
Nah, untuk username-nya ini adalah merupakan username yang tadi kita buat di bagian sistem, ini. Nah, yang tadi kita buat ini, jadi kita tinggal memasukkan aja nickmon. Tadi passwordnya kita buat 1234 ya. Lalu selanjutnya hotspot name-nya ini bisa kalian lihat di bagian hotspot. Ini bagian name ini, name. Oke. Nah, sedangkan DNS name-nya ini bisa dilihat dari yang ini, DNS name. Nah, kita copy. Oke, kita save. Sudah di save, kita tinggal ping. Nah, jika pingnya oke, kita tinggal menambahkan attributor ini untuk settingan access point kita yang kedua. Jadi kita beri nama dijafitria.net 2. IP mikrotik yang kedua ini kita lihat juga di sini. Nah, ini, yang dua ini. Kita copy. Username-nya sama seperti yang pertama tadi. Password name-nya yang ini. Sedangkan DNS-nya yang ini. Kita save. Ping. Nah, jika pingnya oke, kita tinggal connect. Nah, sudah connecting seperti ini, kita bisa pilih dulu di bagian atas ini, kita bisa pilih untuk yang net kedua. Nah, jika kurang yakin, kita bisa logout dulu. Kita masukin password seperti tadi. Nah, oke, sudah dua ya ini. Ini access point kita yang pertama, lalu ini access point kita yang kedua. Jadi kita bisa open dulu access point kita yang pertama biar kita setting. Ke bagian hotspot, user profile, add profile. Nah, untuk namanya kita buat 1jam2k. Address pool-nya DHCP pool 2. Untuk mengetahui DHCP pool 2-nya itu di mana? Dari sini. Bagian IP pool. Nah, ini untuk IP yang pertama tadi kita masukin DHCP pool 2 ya. Jadi pas sama DHCP pool 2, share usernya cuma satu aja. Nah, ini limitnya atau kuota yang bisa digunakan penggunanya nanti kita bisa buat 1M/1. Expired mode-nya remove, validity-nya 1 day. 1 day, bagaimana cara tahu day-nya cuma dibuat day aja? Kita bisa lihat format validity-nya di samping sini. Itu format untuk kita isi di validity. Price-nya kita buat 2000. Selling price-nya 2000 juga. Lalu kita buat usernya enable. Kita save. Lalu kita bisa add profile lagi. Nah, untuk add profile kita nggak bisa langsung, jadi kita klik 2 kali add profile-nya. Nah, name-nya kali ini kita buat 2jam4k. Address pool-nya DHCP pool 3. Nih, DHCP address yang kedua tadi kita masukin ya, DHCP pool 3. Lalu limitnya kita buat 1M juga. Lalu expired mode-nya juga remove jadi 1 day. Price-nya kita buat 4000 ya. Selling price-nya juga 4000. Usernya enable. Kita save. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian user, generate. Nah, quantity-nya kita mungkin bisa buat sebanyak 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu servernya buat all. Nah, user mode-nya ini username sama dengan password aja, jadi kita nggak perlu repot-repot memasukkan username dan password karena username dan passwordnya itu sama. Nggak perlu repot-repot ngapal ya. Panjang username dan passwordnya kita buat 3 aja, panjang-panjang. Profilnya ini untuk yang 1jam2k. Oke, 1jam2k kita generate. Lalu kita generate lagi. Kali ini generate-nya untuk yang 2jam4k itu. Nah, quantity-nya banyaknya 5 juga. Kita juga buat sama. Ya, 2jam4k. Oke, jika sudah seperti ini kita generate. Nah, untuk melihat user yang tadi kita generate, kita bisa pilih user list. Nah, seperti ini ya. File 1jam2k,
ada 5, sesuai ya, kita buat 2 jam 4K, ada 5 juga. Nah, untuk men-setting akses point yang kedua, kita bisa ganti di bagian sini, cfitrian.net 2 untuk penambah untuk akses point kita yang kedua. Nah, ini langsung bisa kegabung ya. Data yang tadi kita konfigurasi di akses point kita yang pertama bakal langsung kegabung di akses point kita yang kedua. Jadi kita bisa langsung ke bagian hotspot user generate aja ini untuk akses point yang kedua. Banyak usernya juga 5, terus samain juga 3. Nah, untuk prefixnya kita buat AP2, ini penanda antara username dan password milik akses point yang kedua. Jadi kita bisa membedakan ini username dan password akses point yang kedua atau yang pertama. Profilnya kita buat yang 1 jam 2K, generate. Lalu kita generate lagi, kita pilih, kita buat kali ini 5 juga dan nggak usah banyak-banyak banget, samain 3. Nah, ini juga AP yang kedua. Nah, untuk profile yang 2 jam 4K. Jadi AP kedua prefixnya ini, jadi di depan username-nya ini akan tertulis AP2 seperti ini aja. Kita generate. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di bagian user list. Nah, ini sudah sudah dibuat, kita bisa profile jam 2K. Nah, untuk tidak ada untuk username yang tidak ada penanda di depan itu berarti itu akses point yang pertama, sedangkan yang ada tulisan AP2 itu berarti akses point yang kedua. Oke, jadi kita mungkin bisa generate dulu. Kita bisa generate small. Nah, ini untuk username dan password akses point yang pertama. Kenapa cuma ada satu gini? Karena tadi kita buat username sama dengan password. Nah, untuk akses point yang kedua, kita bisa buka yang 2 jam 4K ini yang salah yang ini untuk AP kedua, terus mau juga. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal membuka wifi kita atau internet kita, cek adapter setting, kita disable dulu ethernetnya, lalu pada wifi-nya kita tinggal enable. Seperti ini kita hubungkan, coba kita hubungkan ke tadi akses point yang pertama kita beri nama di cfitrian.net ya. Next. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita coba bagi dua aja ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal memasukkan username-nya, kita copy. Lalu kita tekan OK. Nah, sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke jaringan atau kita sudah bisa internetan yang terhubung pada akses point kita yang pertama. Oke, coba kita cek internetannya, kita coba dengan internetan. Kita coba internetan. Ya, naik. Kita coba search YouTube. Nah, ini kita sudah bisa internetan, kita buka YouTube-nya. Nah, kita sudah bisa internetan ya. Internetan yang terhubung ke akses point kita yang pertama. Nah, sedangkan internetan kita untuk akses point kita yang kedua ini tidak seperti ya ap2.net. Connect.
Nah, bakal muncul seperti ini, bakal muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal copy. Jadi kita copy yang ini. Kita paste di sini. Nah, akan muncul seperti itu, seperti tampilan seperti tadi, atau you log on. Itu tandanya kita sudah masuk atau kita sudah login ke internet kita pada access point kita yang kedua. Nah, untuk mengecek internetnya, kita bisa coba. Nah, kita sudah bisa internetan seperti biasa ya. Nah, sudah bisa internetan. Kita juga bisa mengecek kecepatan internet kita. Kita cek kecepatan internet kita. Nah, segini kecepatan internet yang kita dapatkan segini, ya lumayan. Nah, kita sudah. Nah, segitu saja video saya tentang pembuatan Micmon dengan mikrotik RB750R2 menggunakan 2 akses point. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.